sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam, marilah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman kemerdekaan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi. Sama-sama kita menyanyikan lagu Profil Pancasila P5. Bagaimana Ibu masih ingat? Dipimpin oleh ya Memkia, silakan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita ibaratkan kepada anak-anak, jika mereka kebutuhannya tidak terpenuhi, datang ke sekolah tiba-tiba mereka merenung, kemudian ada bikin sesuatu terlambat. Coba kita tanya, apa penyebabnya? Pasti salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi. Misalnya mereka dalam keadaan lapar, belum makan. Nah, pasti ke sekolah terlambat, kemudian di dalam kelas pasti murung-murung. Kenapa? Ternyata mereka belum makan. Kemudian kebutuhan rasa bahagia. Bagaimana kalau belajar dalam tekanan, tidak ada bahagianya dalam proses pembelajaran? Pasti anak-anak itu merasa tertekan, bagara keluar masuk. Kemudian rasa cinta kasih. Ketika anak-anak kita tidak memberi rasa cinta kasih kepada mereka, selalu dapat marah,
selalu dapat hanya tugas, pasti mereka juga merasakan jenuh. Atau bagaimana Bapak Ibu yang pernah terjadi? Yang terakhir itu penguasaan, artinya bila anak-anak itu menguasai materi dan kita tanya tentang satu materi, lalu mereka menguasai apa yang kita jelaskan, pasti mereka merasa bahagia. Dari rasa bahagia itu pasti tumbuh rasa kasih sayang. Melihat teman yang belum bisa, pasti dia mau mengajarkan. Karena apa? Rasa cinta kasih tadi. Dan dia semakin percaya diri. Disuruh mau presentasi ke, mau disuruh tanya apa saja, ketika anak itu menguasai, pasti dia menjawab dengan jawaban yang penuh rasa percaya diri. Tapi kalau dia tidak bisa, lalu ditunjuk maju ke depan, pasti berdiri rasanya seperti dia berdiri terlalu lurus, bengkok-bengkok. Kemudian dari teori kebutuhan itu bahwa ada nilai kebajikan ya, atau keyakinan kelas. Jadi beda antara peraturan dan keyakinan. Jadi ternyata perubahan setelah saya lakukan budaya positif ini berdampak kepada anak-anak di kelas dan merubah kebiasaan yang biasanya keluar masuk menjadi kebiasaan baik. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan. Itu nilai-nilai keyakinan universal. Budaya positif dia awali dengan perubahan tentang teori kontrol yang selama ini merasa perilaku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun pengalaman yang didapatkan ketika beberapa anak yang keluar masuk tidak fokus, itu ternyata dapat diselesaikan dengan restitusi atau segitiga restitusi. Jadi ternyata perubahan setelah saya lakukan budaya positif ini berdampak kepada anak-anak di kelas dan merubah kebiasaan yang biasanya keluar masuk menjadi kebiasaan baik. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan. Itu nilai-nilai keyakinan universal. Budaya positif dia awali dengan perubahan tentang teori kontrol yang selama ini merasa perilaku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun pengalaman yang didapatkan ketika beberapa anak yang keluar masuk tidak fokus, itu ternyata dapat diselesaikan dengan restitusi atau segitiga restitusi. Selanjutnya ke materi segitiga restitusi yang ada pada beberapa tugas di guru penggerak, yaitu pengalaman yang pernah dirasakan terkait dengan budaya positif. Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal. Budaya positif diawali dengan perubahan tentang teori kontrol yang selama ini saya rasakan bahwa mengontrol perilaku siswa sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun pengalaman bahwa ketika beberapa anak yang ada pada kelasnya anak kelasnya Ibu Ika, Deria, Prisma, dan Kesia, itu mereka tidak fokus dalam belajar. Dalam pembelajaran kimia mereka sering minta izin keluar masuk dari kelas. Ternyata ada tujuan bahwa mereka ingin mencari kesenangan sesuai dengan
kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua, mereka merasa bahwa penguasaan yang kurang sehingga tidak bisa bertahan dalam kelas. Namun setelah saya menyelidiki mereka yang kurang fokus tersebut, mereka mengakui bahwa alasan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan aksi keluar masuk. Maka dengan posisi kontrol sebagai teman, saya mengambil sebuah keputusan, yaitu mengundang mereka, kemudian bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Membuat mereka lalu satu-satu dari mereka berterus terang bercerita tentang ternyata bahwa mereka tidak menguasai pelajaran saat itu, dan yang kedua bahwa mereka tidak fokus karena di dalam kelas suasananya panas, mereka mencari kesenangan di luar. Ternyata dengan bercerita dan bertanya apa perasaan mereka dan mendengarkan semua curhatan, secara pribadi saya merasa senang karena mereka mau berbagi cerita dan saya juga mau mendengarkan cerita keluh kesah mereka yang menjadi bahan untuk dipikirkan kemudian apa yang harus tindak lanjut yang harus saya berikan kepada mereka. Ternyata bila mereka tidak bahagia dalam kelas, kemudian kurang menguasai pelajaran kimia, itu yang menyebabkan mereka keluar. Dan selanjutnya saya mulai melakukan perubahan. Jadi perubahan dalam pembelajaran, kembali kepada pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, sehingga mereka yang mengerjakan, kemudian disitulah baru kelihatan bahwa mereka merasa senang. Kemudian dengan pembelajaran teman sejawat, bagi yang sudah paham, saya berikan tugas kepada yang sudah paham, memberikan masukan atau menjelaskan kepada teman-teman yang belum, sehingga mereka sama-sama menguasai. Maka disitulah mereka kembali bergabung, kemudian belajar seperti biasa. Dan dari itu menjadi pembelajaran buat saya bahwa ternyata anak-anak bisa keluar masuk karena ada kebutuhan dasar yang saya sebagai guru kurang perhatikan. Mungkin teman-teman lain juga ini akan menjadi bahan pertimbangan. Ketika anak keluar masuk, kita coba tanya, ternyata dia tidak senang dalam kelas karena ada kelas yang tidak nyaman, suasana panas, kemudian ditambah dengan dia tidak memahami dan dia takut nanti saat ditunjuk untuk maju menjelaskan dan dia tidak bisa. Itu yang membuat dia menjadi rasa percaya dirinya berkurang. Kemudian penerapan konsep tersebut menurut saya yang sudah baik adalah ketika budaya positif dituangkan dalam keyakinan kelas, maka dalam kelas akan banyak perubahan supaya lebih baik dan dapat terwujud sesuai tujuan dan harapan. Karena anak-anak mulai sadar tentang yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, dan mereka akan mengakui kesalahan itu dan berjanji untuk tidak mengulang lagi. Jadi sebelum mempelajari materi budaya positif, biasanya saya selalu berpatungan kepada peraturan kelas. Namun mulai saat ini, setiap mulai pembelajaran, saya mulai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang diputuskan oleh anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri yang menyebutkan
apa saja yang akan dilakukan pada saat proses belajar dan apa saja yang tidak boleh. Kemudian yang harus dilakukan itu menjadi budaya positif, keyakinan kelas, tidak perlu banyak, yang penting mewakili dari semua apa yang akan kita mulai belajar saat itu. Sehingga anak-anak kembali lagi keyakinan kelas. Apa yang sudah disepakati dan apa yang dilanggar nanti menjadi konsekuensi bagi dia, dan dia akan sudah tahu konsekuensinya apa untuk dia melanggar. Itu untuk budaya positif. Selanjutnya yang berikut tentang praktek segitiga restitusi. Nah, jadi praktek restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan suatu menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama tadi itu menstabilkan restitusi. Jadi, jika siswa berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Tujuannya untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang atau anak yang sukses. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa berbuat kesalahan. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa berbuat kesalahan. Kemudian ketika kita menolak siswa yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Maka untuk itu yang diperlukan adalah kita harus memahami apa alasan anak melakukan hal tersebut, sehingga siswa merasa dipahami. Langkah yang ketiga dari langkah restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 telah sukses dilaksanakan, maka siswa-siswa akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai apa yang dia percaya, dan dia harus berpindah menjadi orang yang nanti dia inginkan. Jadi ketika dia berbuat salah datang ke sekolah, kita tanyakan, mengapa datang terlambat? Dia sampaikan alasan-alasan. Kemudian dia harus menceritakan kenapa kok dia datang terlambat. Terus kita tanya kepada anak, apakah Anda yakin apa yang dilakukan itu sudah benar? Kalau dia datang terlambat, pasti dia akan mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Ini yang dicoba kepada kelas 10-10 Reval yang terlambat, dan Ijul yang terlambat. Ketika datang terlambat di sana, Ijul mau pulang. Dia sampai di situ, saya panggil, Ijul mari, mau pergi mana? Katanya saya mau pulang. Sampai saya mau ke situ karena sudah tidak bisa masuk. Tapi ketika diizinkan masuk, tapi kemudian berjanji besok tidak akan mengulang lagi. Pokoknya kalimatnya silakan anak yang buat sendiri, jangan kita yang buat. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Menurut anak yang dia lakukan itu perbuatan yang bagaimana? Apa
apakah sesuai dengan keyakinan kelas, apakah itu perbuatan baik atau tidak, dia akan mengakui bahwa keyakinan yang telah dia langgar itu apa saja. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat segitiga restitusi. Nah, ini kasus pertama yang saya videokan. Ketika siswa datang terlambat ke sekolah, waktu mulai jam 7.15, jam 7.00, mulai jam 7.15 dia baru datang, di mana seluruh siswa sudah mulai belajar, namun dia masih berada di luar. Kemudian beberapa siswa yang datang terlambat. Kemudian kasus yang kedua, ada beberapa jam kimia yang mereka tidak hadir, bolos. Ternyata ditanya tentang kenapa tidak ikut belajar, itu tadi jawaban mereka karena dalam kelas itu panas, tidak bisa belajar. Kemudian yang kedua, kenapa tidak ikut belajar kimia? Karena takut nanti dapat tunjuk maju baru tidak paham. Ternyata itu tadi karena kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan mau mencari kesenangan, maka memilih di luar. Dan kebutuhan yang kedua yaitu dia merasa penguasaannya tidak ada, sehingga dia minder dengan teman, takut nanti ditunjuk untuk maju dan dia tidak bisa menjawab. Maka di situ dia memilih lebih baik di luar daripada masuk di dalam dan dapat tunjuk. Pendidikan, kemudian apakah kita sebagai pemantau atau mengawasi anak-anak, kemudian ataukah kita mengambil posisi sebagai posisi teman, atau kita mengambil posisi sebagai pemberi hukuman, atau yang terakhir membuat rasa bersalah. Nah, kesemua itu berasal dari teori kebutuhan. Kita ibaratkan kepada anak-anak, jika mereka kebutuhannya tidak terpenuhi, datang ke sekolah tiba-tiba mereka merenung, kemudian ada bikin sesuatu terlambat. Coba kita tanya, apa penyebabnya? Pasti salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi. Misalnya mereka dalam keadaan lapar, belum makan. Nah, pasti ke sekolah terlambat, kemudian di dalam kelas pasti murung-murung. Kenapa? Ternyata mereka belum makan. Kemudian kebutuhan rasa bahagia. Bagaimana kalau belajar dalam tekanan, tidak ada bahagianya dalam proses pembelajaran? Pasti anak-anak itu merasa tertekan, bagara keluar masuk, keluar masuk. Kemudian rasa cinta kasih. Ketika anak-anak kita tidak memberi rasa cinta kasih kepada mereka, selalu dapat marah, selalu dapat hanya tugas, pasti mereka juga merasakan jenuh. Atau bagaimana Bapak Ibu? Yang pernah terjadi. Yang terakhir itu penguasaan. Artinya bila anak-anak itu menguasai materi dan kita tanya tentang satu materi, lalu mereka menguasai apa yang kita jelaskan, pasti mereka merasa bahagia. Dari rasa bahagia itu pasti tumbuh rasa kasih sayang. Melihat teman yang belum bisa, pasti dia mau mengajarkan. Karena apa? Rasa cinta kasih tadi. Dan dia semakin percaya diri. Disuruh mau presentasi ke, mau disuruh tanya apa saja, ketika anak itu menguasai, pasti dia menjawab dengan jawaban yang penuh rasa percaya diri. Tapi kalau dia tidak bisa lalu ditunjuk maju ke depan, pasti berdiri rasanya seperti dia berdiri metara lurus, bengkok-bengkok. Kemudian dari teori kebutuhan itu bahwa ada nilai kebajikan ya, atau keyakinan kelas. Jadi beda antara peraturan dan keyakinan. Pada teman-teman sekalian, terima kasih atas segala partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang disampaikan oleh Ibu Nursia Saleh SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sama-sama kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi atas nama Mary Ode mohon pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di lapangan upacara ini mengikuti upacara dalam keadaan semua guru yang berada di SMA Negeri 1 ini adalah guru kalian. Ketika datang di sekolah mulai dari depan sana ada sapa dan salam, dilanjutkan dengan salaman. Jangan melihat ini guru siapa, guru ini tidak mengajar saya, jangan. Mari semua guru yang ada sini sama-sama beri salam, beri salaman. Ada 4 guru itu selalu di laci meja banyak sekali tumpukan sampah. Akhirnya saat belajar nyamuk banyak sekali yang keluar. Nah, jadi mohon perhatian anak-anakku sekalian bahwa sampah itu menjadi perhatian agar kita semua sehat. Kesehatan paling penting dan paling utama dari segalanya. Jangan sampai kita belajar dalam keadaan kotor. Apalagi ketika jam istirahat, masuk jam istirahat kedua, kalian semua melihat ketika datang lingkungan begitu bersih, tidak ada satupun sampah.